Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur bagi Allah atas karunia-Nya, rahmat-Nya yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dapat kita manfaatkan untuk beraktivitas, dapat kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain, pada hari ini kita sama-sama masih bisa melaksanakan ibadah salat Jum'ah berjamaah. Dan harapan kita semua, semoga apa yang kita amalkan pada hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kearibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua selaku pengikutnya yang setia mengikuti semua ajakan dan ajarannya. Harapan kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah, semoga kita tergolong umat yang beruntung yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti berusaha semaksimal mungkin, berupaya sekuat tenaga kita dalam hidup ini untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Karena dengan bekal takwa itulah kita akan diselamatkan oleh Allah, baik dunia maupun akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan siang ini Al-Fakir akan menyampaikan khutbahnya yang berjudul keikhlasan dalam beribadah. Kita dituntut dalam beribadah untuk ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Karena dengan keikhlasan ibadah kita, maka akan bisa merubah nasib kita, bahkan akan bisa merubah takdir kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka untuk itu dicontohkan, ada seorang waliullah, golongan sufi ahli tasawuf. Beliau namanya Syekh Abdul Aziz At-Tabagh. Beliau ahlul ibadah,
Jangankan yang wajib, yang sunnah saja tidak pernah tertinggal. Baik itu sunnah rawatib, tahajud di tengah malam, duha di pagi hari, iktikaf, sampai membengkak kakinya pun beliau kerjakan selama hidupnya. Tetapi ada seorang malaikat kaget. Beliau malaikat melihat catatan bukunya yang di Lauhil Mahfuz yang bernama Abdul Aziz At-Tabak. Itu dalam bukunya tertulis ahlun nar, ahli neraka. Malaikat kaget, ini orang ahli ibadah, kenapa catatan bukunya di Lauhil Mahfuz tertulis ahlun nar, ahli neraka. Malaikat ingin tahu, turun ke bumi melihat keadaan beliau. Ternyata dibuktikan benar-benar beliau itu ahlul ibadah siang malam. Jangankan yang perintah wajib, yang sunnah saja semua dikerjakan beliau. Kemudian malaikat berkata kepada Syekh Abdul Aziz At-Tabak, wahai Abdul Aziz At-Tabak, aku heran melihat kamu, aku kagum melihat kamu. Kata Abdul Aziz, kenapa? Percuma ibadahmu, percuma sholatmu, percuma iktikafmu, karena aku melihat catatan bukumu di Lauhil Mahfuz, kau digolongkan ahlun nar, ahli neraka, bukan ahlul jannah. Apa jawaban beliau? Wahai malaikat, perlu engkau ketahui, mengenai surga dan neraka itu urusan Allah, bukan urusan saya. Itu urusan Allah. Saya mau dimasukkan ke surga, ke neraka, itu urusan Allah, itu kehendak Allah. Hidup saya tidak mencari itu, karena Allah menghidupkan saya di bumi ini hanya diperintahkan untuk beribadah. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 106 dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perlu engkau ketahui malaikat, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, melainkan untuk menyembah Allah. Karena itu perintahnya Allah, aku lakukan semampu saya, sekuat saya. Yang penting saya ikhlas menjalankan semua perintah itu. Jelas bahwa niat beliau adalah diciptakan sebagai manusia di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan juga surat An-Nahl ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal kematianmu, sampai mendatangkan keyakinanmu, sampai kau bisa meresapi ibadahmu, sampai engkau mengingat kematianmu. Ini maknanya, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai ajal tiba, sampai hayat umur kita. Inilah perintah Allah kepadaku, wahai malaikat. Adapun aku sudah kerjakan, aku sudah laksanakan, Allah menakdirkan berbeda. Itu urusan Allah, bukan urusan saya.
Yang penting aku diperintahkan oleh Allah, aku lakukan, aku kerjakan. Mengenai surga dan neraka, itu urusan Allah. Kemudian malaikat pamitan. Kalau begitu wahai Abdul Aziz, saya permisi. Ya, kata Abdul Aziz. Lalu malaikat itu kembali mampir ke Lauhil Mahfuz dan melihat catatan bukunya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ternyata tiba-tiba buku itu berubah. Yang tadi takdirnya adalah ahlun nar, tiba-tiba berubah ahlul jannah. Dirubah oleh Allah menjadi ahlul jannah, ahli surga. Kemudian malaikat turun kembali ke bumi dan menyampaikan kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, aku turun kembali menemuimu karena memberi kabar kepadamu. Tentang apa? Ternyata aku melihat catatan bukumu sudah berubah. Yang tadinya ahlun nar sekarang berubah ahlul jannah. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh bertanya, wahai malaikat, apa yang menyebabkan buku saya itu bisa berubah? Yang tadinya ahlun nar sekarang berubah menjadi ahlul jannah. Apa yang bisa merubah itu? Dijawab oleh malaikat, karena keikhlasan dalam ibadahmu, kekhusyuan dalam ibadahmu, ketawaduan dalam ibadahmu. Itu jawabnya. Kalau begitu, kata Abdul Aziz, saya mau tanya satu lagi. Kenapa tanpa sepengetahuanku kok tiba-tiba Allah menakdirkan aku golongan ahlul nar, golongan neraka? Kenapa? Lalu dijawab oleh malaikat, wahai Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ingatlah engkau ketika engkau usia kira-kira 17 tahun, engkau sedang tidur di kamarmu dan engkau sudah bangun. Lalu ibu mendekatimu, ibumu mendekatimu, hendak menyuruh beli sesuatu kepadamu, dan engkau mendengar langkah ibumu. Engkau mendengar suara langkah ibumu, engkau mendengar. Tetapi ketika ibumu membuka kamarmu, engkau pura-pura tidur kembali, sehingga ibumu merasa kecewa dan hatinya mengatakan, ternyata Abdul Aziz Ad-Dabbagh masih tidur, padahal sudah bangun. Tapi engkau pura-pura tidur. Itulah penyebab engkau ditakdirkan oleh Allah ahlun nar, ahli neraka, karena mengecewakan orang tuamu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, mari kita renungkan. Ada seorang anak hanya mengecewakan orang tua, mengecewakan saja, Allah takdirkan neraka, ahlun nar. Bagaimana kalau sampai ada anak yang durhaka terhadap orang tua, yang menyakiti hati orang tua, yang mendolimi orang tua, bahkan membunuh orang tua. Dan itu sudah banyak sekali terjadi di negara kita ini. Yang tidak memberi makan kepada orang tua, kira-kira seperti apa takdirnya? Kalau kita melihat tadi hanya mengecewakan orang tua saja, Allah takdirkan ahlun nar, ahli neraka. Bagaimana kalau sampai terjadi kepada diri kita ini?
yang selalu menyakiti orang tua, menghina orang tua, mendolimi orang tua dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu, dengan contoh Syekh Abdul Aziz At-Tabak ini, mari kita telaah, kita masukkan ke dalam diri kita. Seketika itu diterangkan oleh malaikat, maka Syekh Abdul Aziz At-Tabak tersungkur jatuh. Beliau merasa punya salah besar, lalu bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada orang tuanya atas satu kesalahan yang dia lakukan itu. Setelah itu beliau dalam hidupnya sangat hati-hati, dan semenjak itulah beliau tidak mau lagi berdakwah, berkhutbah, melainkan ada dua hal. Beliau setiap kali menyampaikan dakwahnya, menyampaikan khutbahnya, hanya menyampaikan dua hal, yaitu tentang keikhlasan dalam beribadah dan tentang menghormati kepada kedua orang tua. Selain daripada itu beliau tidak mau menyampaikan apapun dalam khutbahnya, dalam dakwahnya. Hanya dua itulah, karena beliau mengingat kembali apa yang ia lakukan. Itulah apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tabak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka untuk itu, dengan contoh ini, jadikan diri kita ini orang-orang yang ahlul ibadah. Semampu tenaga kita, sebisa kita ibadah kepada Allah, jadikan keikhlasan. Karena memang banyak sekali orang beribadah itu belum ikhlas, masih banyak yang riya, masih banyak yang pamer, belum bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu belajarlah dengan ikhlas. Siapa saja, semua diperintahkan untuk belajar ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Memang awalnya belum ikhlas, tetapi kalau sudah menjadi biasa, lama-lama insya Allah ikhlas. Lalu yang kedua, jaga diri kita dari orang tua. Karena kita ini sebagai hamba Allah yang mengakui diri kita beriman kepada Allah, masih punya kewajiban 10 terhadap kedua orang tua kita. Sekalipun kita sudah rumah tangga, mempunyai pasangan, mempunyai anak, mempunyai istri, namun kalau orang tua kita masih ada di kanan kiri kita, masih wajib hukumnya kita menghormati beliau, memberi nafkah kepada beliau, membelikan segalanya, pakaian dan lain sebagainya. Wajib hukumnya bagi kita kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, itulah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan siang ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san shadida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. قال تعالى: ولم يزل عليما إن الله
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الأكرمين وعلى التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها على الإيمان والتوبة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة